Ya apalagi ini, kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air, apalagi trauma. Trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti, gitu. Untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, tau nggak? Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, tau nggak sebenarnya anak saya? Anak saya tuh lebih tahu anak saya, tau nggak? Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang, renang ada jadwalnya. Nah, Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua, tau nggak? Saya nggak terima. BAP ya Bang? BAP? Aku udah kehilangan cucu. Pengembangan polisi soal kasus peninggalnya Dante masih terus berlanjut. Pada hari Senin 19 Februari kemarin, Polda Metro Jaya kembali melakukan pemanggilan kepada Tamara Tiasmara untuk melengkapi BAP tambahan. Pada kesempatan itu, pihak kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi baru yang kali ini merupakan Ibunda Tamara Tiasmara atau nenek kandung dari Dante. Menariknya, ketika ditemui awak media pasca menjalani pemeriksaan polisi, Tamara Tiasmara kembali angkat bicara dan memberikan klarifikasi terhadap simpang siur perbedaan klaim pihaknya dan pihak Angger Dimas soal kebiasaan Dante berenang, yang hingga sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan memancing perdebatan sengit di media sosial. Seperti diketahui, pihak keluarga Angger Dimas telah berulang kali mengklaim bahwa Dante belum memiliki kebiasaan renang yang cakap. Ditambah lagi, pihak sekolah Dante juga mengeluarkan pernyataan yang senada dengan pihak sang mantan suami. Mirisnya, pernyataan-pernyataan itu mendorong netizen untuk menyudutkan Tamara Tiasmara. Tak pelak, Ibunda Tamara pun menyuarakan jeritan hatinya. Lantas, seperti apa derita Ibunda Tamara Tiasmara melihat nasib nelangsa yang menimpa sang putri dalam perjuangan menjalani hidup tanpa putra tersayang? Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, tau nggak? Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, tau nggak sebenarnya anak saya? Anak saya tuh lebih tahu anak saya, tau nggak? Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua, tau nggak? Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Saya udah hancur, anak saya lebih hancur. Tolonglah. BAP ya Bang? BAP? Aku udah kehilangan cucu. Anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah
itu tidak tahu update terbarunya Dante. Kayak saya bingung sih sama orang-orang yang tidak tahu update terkininya Dante seperti apa. Itulah karena kurangnya komunikasi yang baik mungkin ya dari bapaknya Dante ke saya. Jadi dia nggak tahu update terbaru anaknya itu gimana, anaknya sudah bisa apa, anaknya sudah bisa renang apa belum, dia nggak tahu. Apalagi ini kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air. Apalagi trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti gitu. Pemeriksaan psikologi forensik ini merupakan bagian dari penyidikan berbasis ilmiah. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Saya selalu melakukan survei di mana tempat yang belum saya pernah kunjungi. Entah itu kolam renang, playground, apapun itu. Jangankan itu, saya aja kalau mau makan dulu nih, misalkan mau bikin acara, saya pasti survei dulu tempatnya. Emang saya orangnya gitu, mama saya bisa jelasin saya gimana tuh. Ya, saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang, Dante mau pergi ke playground sama teman-teman sekolahnya, ibu-ibu sekolahnya, saya bilang jangan dulu, saya lihat dulu kayak gimana playgroundnya. Apalagi ini berenang, misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya, ini kan kolam renang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kolam renang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak? Ternyata bener pas saya datang airnya hijau. Ada salah satu staff saya tanya di situ, Pak ini airnya kenapa butek? Oh itu lagi mau dikuras Bu, kemarin habis weekend, jadi agak kotor, nanti mau kita kuras. Hanya sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Saksikan bersama saya Vista Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Seperti yang sudah tersebar luas di masyarakat, pihak sekolah tempat Dante menuntut ilmu memang telah mengeluarkan pernyataan yang senada dengan ucapan Angger Dimas, di mana mereka menguak fakta bahwa Dante belum dapat dikategorikan sebagai anak yang memiliki kemampuan untuk berenang dengan lancar. Hal ini seakan berbanding terbalik dengan ucapan Tamara yang terus ngotot menyebut mendiang Dante sudah bisa berenang dan sejatinya gemar menekuni olahraga renang. Menyikapi kabar duka Dante, pihak sekolah juga menguak fakta lain, yaitu mendiang Dante selalu absen tiap kali kelas renang diadakan di sekolah. Parahnya lagi, pihak sekolah Dante juga mengklaim Dante menunjukkan sinyal trauma terhadap air. Jadi pertanyaan yang mungkin sudah seperti rilis ya, itu memang pertanyaan yang saya kemudian saya forward ke guru-guru. Jadi semua guru-guru yang pernah kenal Dante itu menjawab, dan akhirnya saya rangkum dan saya akhirnya menjawab atas nama guru-guru seperti itu. Dan memang di kami itu tuh kategori bisa itu adalah apabila anak-anak itu sudah confident itu. Kalau dia sudah confident dari poin A ke poin B, itu baru kita bisa bilang bisa tanpa panduan orang dewasa ya. Dia udah pede enough untuk bisa cross gitu ya. Jadi tanpa pengawasan pun dia sudah berani gitu. Tapi apabila anak itu sudah bisa mengambang gitu ya, atau mungkin selain atau meluncur, tapi masih dengan panduan coachnya dan belum bisa atau belum pede untuk melakukan itu sendiri, tentu kami mengkategorikan itu belum bisa. Enggak yang gerasak gerusuk gitu. Jadi dia emang hati-hati gitu. Dan dia masih pasti kalau dia masuk ke kolam renang itu, kita kan ada coach kita juga ada guru-guru yang mendampingi gitu. Jadi dia itu selalu didampingi oleh kita, atau kalau begitu masuk ke dalam kolam pasti didampingi sama coach kita. Hati, jadi dia kalau misalnya oke, ada miss nih gitu, atau ada coachnya nih, aku safe dia gitu. Dan dia memang, Dante ini kan penurut, jadi kalau misalnya kita oke yuk Dante kita misalnya coach kita pakai swimming board gitu, nanti aku temenin, nah dia mau seperti itu. Dan menurut aku ya kalau di SMA bilangnya hati-hati, itu benar. Kalau saya melihatnya cenderung belum percaya diri, dan itu sangat wajar di usia seperti Dante. Itu banyak ada yang udah bisa banget berenang, tapi lebih banyak itu yang suka main air, tapi pada saat kalau disuruh berenangnya serius, mereka tiba-tiba jadi ragu gitu. Kita sih ada step-stepnya ya Miss ya. Dan kita gini, kalau misalnya again
ini referensinya dari mana nih gitu loh. Kalau misalnya reference dari Muncul memang pelajarannya memang ada di situ gitu. Tapi apakah sudah melakukan itu sendiri dari poin A to poin B ya itu belum ya Miss ya. Masih didamping. Masih dipeluk sama coach. Dia suka renang, dia suka banget renang. Iya, Dante les renang dari 6 bulan, dari masih bayi banget. Itu aku udah masukin les renang yang bayi-bayi gitu. Makanya dia nggak suka renang di kolam cetek. Karena dia ngerasa oh udah bisa gitu. Saya nggak pernah, pertama saya nggak pernah menyatakan pernyataan itu. Kedua, iya, dulu waktu umur 1 tahun sampai 2 tahun itu sempat les berenang. Itu di tempat les teman saya, itu di kawasan Bona Indah. Dan kita udahan karena habis itu ada COVID. Itu aja. Dan saya menganggap anak saya yang belum bisa berenang. Jadi ya saya masalah Dante itu bisa berenang, setahu saya waktu kecil memang ya cuman di itu aja, di bak-bak begitu aja. Kalau nggak bed keep itu nggak ada di kolam renang. Kalau seingat saya dan sepengetahuan saya, kalau soal berenang itu pernah diceritakan aja itu bahwa aku nggak suka berenang ya, nggak suka berenang karena artinya dia kalau mandi itu pagi sore itu pasti kalau pas lagi di rumah saya, ayah aku mau kalau mau mandi bilang mau iya, oh iya bentar ayah siapin, dan saya kasih bak mandi itu khusus untuk dia. Dan itu kan dia saya belikan speedboat pakai remote itu karena lingkupnya kecil. Ayah kok cuma di sini aja? Ya nggak bisa mas, ini harus di tempat kolam renang atau di kolam pemancingan. Oh aku nggak suka berenang ya. Itu aja yang saya ingat, dan itu selalu diucapkan sama dia. Gini, saya terakhir itu kan berenang sama Dante itu bukan di kolam renang, di jacuzzi, karena saya melihat Dante itu memang sebenarnya sejatinya itu memang tidak terlalu suka berenang. Mungkin suka ya kalau anak kecil gitu ya, yang ngeliat air siapa sih yang nggak suka. Cuman kan kalau berdasarkan report yang saya terima gitu, dan memang saya udah menerima reportnya itu memang ya dari guru olahraganya itu, dari coachnya memang Dante itu hesitate untuk melihat air seperti harus ayo nggak apa-apa. Jadi ya itu kan udah saya bilang udah berkali-kali tuh kalau memang anak saya itu emang nggak suka berenang, dia lebih suka into music gitu. Dan saya juga sebagai orang tua saya jelaskan lagi gitu, saya mau anak saya itu ya memang untuk misalnya bercita-cita untuk menjadi musisi ya saya latihnya sebagai musisi. Kalau dia nggak mau ya nggak masalah, kita tunggu. Karena dulu saya juga di umur 6 tahun 7 tahun itu ya saya mau menjadi seperti ayah saya gitu kan. Ayah saya tuh jago banget main gitar dan saya ingin kayak ayah saya gitu. Itu saya berkaca dari pengasuhan orang tua saya ke saya aja sih. Memang Dante itu selalu absen kita kan di jadwal renang ada jadwalnya. Nah Dante itu memang selalu absen di jadwal renangnya. Renang mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante, karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Jadi mohon maaf kalau memang ada statement katanya suka berenang. Saya di luar yang saya tahu sehari-hari, karena selama dia kalau di tempat saya dapat 4 hari itu dia mandi pasti aku nggak suka berenang, dan dia cuma mau itu mukanya jadi tutupin air begini ya iya tapi kamu nggak berenang air iya. Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan nyambung ke badan, itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Jadi yang tadinya Dante suka renang, gara-gara kejadian itu dia sempat takut, tapi berjalannya waktu saya latih lagi, alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang dia nggak bakal mau nyebur, kalau dia dipaksa dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tahu nggak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu memisahkan. Kalau orang tua gua pada akhirnya tidak menganggap gua anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gua kenapa-napa, dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya? Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua.
Tak dapat dipungkiri, kisah pilu meninggalnya Raden Adante Khalif Pramudityo pada hari Sabtu 27 Januari 2024 silam memang masih menjadi perbincangan hangat masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Meski begitu, kedua orang tua Dante kini mulai dapat menarik nafas usai melihat tersangka telah diamankan pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Mulanya, kasus ini diusut oleh Polsek Durensawit. Akan tetapi pada tanggal 1 Februari, kasus meninggalnya Dante dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya. Kemudian, tepat pada tanggal 6 Februari, Polda Metro Jaya melakukan proses ekshumasi dan otopsi untuk mengulik informasi lebih mendalam. Pada proses ini, Polda Metro Jaya juga menggandeng beberapa ahli forensik dari berbagai bidang, seperti toksikologi dan juga psikologi. Usai mengolah semua informasi, Polda Metro Jaya lantas menunjuk sosok Yuda Arfandi yang mana merupakan kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka yang menyebabkan kematian Dante. Saat ini, pihak kepolisian tengah menggali informasi soal psikologi dari kedua orang tua Dante setelah menyaksikan putra mereka menutup mata untuk selamanya. Kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Terhadap tersangka WA dijerat dengan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan dengan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana yang dapat menyebabkan kematian orang karena kelalaiannya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Yunto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kemudian pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Kemudian terkait dengan masalah pasal 340, ini kami terapkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa di situ dikatakan ada perencanaan? Karena ketika ada lifeguard yang lewat, dia terus diangkat sebentar. Jadi ini seperti ada merencanakan kalau jangan sampai ketahuan dan betul-betul itu seolah-olah dikemas bahwa itu daripada korban itu akibat tenggelam. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.